Hilang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Biesta dengan NIM 289215019. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah pajak dengan materi perpajakan dan dosen pengampu saya, Bapak Rahmat Pramukti. Next. Nah, jadi kita mulai dulu dari apa itu pajak. Menurut KBBI, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah, sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Jadi, pajak itu adalah eh, pungutan yang dari apapun yang kita punya, misalkan pendapatan atau misalkan pemilikan misalkan berupa motor, berupa berupa alat-alat mewah, biasanya itu terdapat pungutan pajaknya. Next. Nah, di sini ada fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budget air. Nah, jadi sumber pendapatan negara, eh, fungsi pajak ini dijadikan sebagai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Ada juga fungsi mengatur atau reguler, yaitu pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada fungsi stabilitas, yaitu adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada fungsi redistribusi, yaitu pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Fungsi pajak itu yang pertama sebagai anggaran, yang kedua sebagai reguler, dan juga sebagai stabilitas dan redistribusi. Next. Nah, tadi itu fungsi pajak bagi pemerintah. Sekarang fungsi pajak bagi masyarakat. Jadi di setiap pajak yang kita bayarkan memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Hadirnya infrastruktur jalan dan bangunan yang memadai, taman kota, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh negara adalah bentuk dari penyaluran pajak yang kita bayarkan. Jadi contoh contohnya yaitu misalkan rumah sakit, sekolah-sekolah di pedalaman itu adalah wujud dari pajak. Next. Selanjutnya adalah pandangan tentang pajak untuk kedepannya. Nah, jadi kan pajak itu sebagai salah satu pendapatan negara nih. Sumber kas negara di mana pajak diambil dari rakyatnya sendiri. Nah, jadi eh, kedepannya penggunaan anggaran dengan pajak agar lebih terrealisasi dalam arti penggunaan pajak sebagai anggaran yang tepat sasaran
agar tidak menghamburkan uang untuk proyek yang tidak jelas atau membuat program yang dirasa tidak terlalu bermanfaat bagi rakyat. Karena rakyat sebagai wajib pajak juga ingin merasakan dampak atau timbal balik dari setiap uang yang telah mereka bayarkan untuk pajak, seperti infrastruktur yang merata, baik kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, jaminan sosial yang jelas, dan sebagainya. Jadi pandangan tetap pajak yaitu kan slogannya dari kita, dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, jadi harapannya itu eh, fasilitas atau hasil pajaknya itu bisa dapat dibagi secara merata, tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah-daerah terpencil lainnya. Seperti itu. Next. Nah, terus selanjutnya adalah objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jelas. Nah, di sini kita menjelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam berpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Jadi yang dimaksud dengan berasal dari Indonesia yaitu badan atau individu yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia dan memiliki penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak. Dan yang dimaksud dengan maupun dari luar Indonesia yaitu individu atau badan tidak tinggal atau menetap di Indonesia tetapi memiliki sumber penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak. Contoh perusahaan dari negara Jepang memiliki cabang di Indonesia akan dikenakan pajak. Next. Nah, yang soal yang kedua adalah jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima, berikan analisis dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkan pajak final ini. Nah, di sini ada pengertiannya dulu. Pajak final yaitu pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Yang sedangkan pelaporan pajak final atau PPh final ini akan langsung disetorkan oleh WP, akan tetapi pendataan secara tertulis perlu dilampirkan ke dalam formulir SPT tahunan. Nah, alasan diterapkannya pajak final. Alasan diterapkannya pajak final adalah untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak pada objek pajak tertentu. Selain itu, dapat mengurangi beban administrasi pajak karena pajak langsung dipotong saat itu oleh wajib pajak menerima penghasilan, dan wajib pajak hanya bertugas untuk melaporkannya saja. Next. Nah, di sini kita akan membahas soal esai yang telah diselesaikan, yaitu yang pertama, Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Nah, jadi berikut adalah komponen gaji pokok sebesar 22 juta. Premi jam sosteknya dibayar perusahaan sebesar 500.000. Iuran pensiun dibayar perusahaan sebesar 600.000. Iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma sebesar 400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas satu buah BlackBerry senilai
5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tagihan bulan Desember 500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta gaji yang diterimanya setiap bulan. Next. Nah, kita di sini B. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. C. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja. D. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3 juta dolar. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per US dollar. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Next. Selanjutnya ada Pak Hermawan diminta untuk berceramah di perusahaan tersebut dan diberikan honor sebagai pembicara sebesar 15 juta. Nah, sekarang yang kita minta adalah menghitung jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010, menghitung PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan, Tita, dan Pak Hermawan, dan yang C kita menghitung PPh 26 yang dipotong dari honor yang diterima oleh Mr. Smith. Next. Nah, jadi ini PPh 21 atas gaji untuk Bapak Hermawan dengan gaji pokoknya 22 juta, tunjangan mobilnya 7 juta, tunjangan rumahnya 6 juta, premi jam sostek 50 juta, penghasilan brutonya sebesar 35.500.000. Nah, untuk pengurangannya ada biaya jabatan 5% 500.000, iuran pensiun dibayar sendiri 400.000, sehingga totalnya jadi 900.000. Juga ada penghasilan neto per bulan yaitu 34.600.000, penghasilan neto setahun 34.600-nya itu dikali 7 karena untuk setahun yaitu 242.200.000. Nah, untuk PTKP-nya ini WP pribadinya 54 juta, WP kawin bersama istrinya 4.500.000 dan WP anaknya 3, maka dikali 3 menjadi 13.500.000. Jadi total PTKP-nya sebesar 72 juta. PKP-nya sebesar 170.200.000. PPh 21 yang terhutang 5% dikali 50 juta, berarti 2.500.000. 15% dikali 120.200.000 menjadi 18.030.000 dan PPh terhutangnya 20.530.000 dan PPh 21 selama sebulan adalah 1.710.000. Oke. Sekarang perhitungan PPh 21 atas bonus. Gajinya 22 juta dikali 7 sebesar 154 juta. Tunjangan mobilnya 7 juta dikali 7 sebesar 49 juta. Tunjangan rumahnya 6 juta dikali 7 sebesar 42 juta. Premi jam sostek yang dibayar oleh perusahaan 500.000 dikali 7 sebesar 3.500.000, bonusnya 50 juta. Sehingga penghasilan bruto setahunnya
sebesar 298.500.000. Dan pengurangannya ada biaya jabatannya 500.000 dikali 7, 3.500.000. Iuran pensiunnya 400.000 dikali 7, 2.800.000. Sehingga menjadi 6.300.000. Penghasilan neto setahunnya 29.200.000, PTKP-nya 72 juta, PKP-nya 220.200.000, PPh terhutangnya ada 5% dikali 50 juta, sehingga menjadi 2.500.000, 15% dikali 170.200.000, menjadi 25.530.000, dan PPh terhutangnya atas gaji dan bonus selama setahun, maka menjadi 28.030.000. PPh 21 atas gajinya saja 20.530. PPh 21 atas bonusnya 7.500. PPh 21 yang harus dipotong 1.710.833.000. PPh 21 atas gaji Desember 7.500.000. PPh 21 atas bonus 9.210.833 rupiah. Lanjut. Nah, ini untuk kasusnya B. Penghitungan PPh 21 atas upah dibayarkan di akhir bulan. Nah, jadi upah bulan Desember 10 hari dikali 200.000 menjadi 2 juta. Penghasilan neto per tahun 12 juta dikali 12 dikali 2 juta sama dengan 24 juta. PTKP-nya untuk WP-nya 15.840. Jumlah PTKP-nya itu 15.880. Penghasilan kena pajaknya 8.160. PPh terhutangnya 5% dikali 8.160, 408.000. PPh terhutangnya 408.000. PPh 21 yang dipotong bulan Desembernya sebesar 34.000. Lanjut. Nah, untuk upah borongannya, upah borongan selama seharinya 1 juta per 4 hari kerja, maka hasil menjadi 250.000. Upah sehari di atas 150.000, batas PKP-nya 150.000, PKP-nya 100.000, upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000 menjadi 400.000. PPh 21 terutang 5% dikali 400.000 yaitu 20.000. Untuk Mr. Smith masih dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar PPh pasal 26 terutang 20% dikali US dollar 3.000 dikali 9.000 per US dollar, maka potongannya sebesar 5.400.000. Untuk PPh 21 atas honor kepada penceramah, bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan, PPh 21 terutangnya 5% dikali 50% dikali 15 juta, sehingga potongannya 375.000. Lanjut. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.